sehat. Gimana Bu Ning? Sehat nggak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, silakan dulu Bu Ning. Terima kasih Bu. Nah, Aduh, maaf nih Bu ganggu Bu. Kita udah janjian 2 hari yang lalu ya Bu ya. ya. Oke, begini Bu. Perkenalkan saya Dwi Widyaningsih. Saya dari CGP Angkatan 7. Nah kebetulan Ibu ada tugas modul 3.1 Ya. dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Iya. Nah Ibu sebagai kepala sekolah SMA 9 nih, jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu, bincang-bincang dikit ya Bu ya. Yang pertama nih Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral Bu? Berarti di sini ya Bu ya, yang kita identifikasi itu adalah kasus-kasus yang dilema ini. Dilema dan namanya dilema ya Ibu ya. Dilema itu berarti ada pilihan-pilihan. Betul. Nah, berarti tadi ada dilema etika, berarti ada dua pilihan. Iya. Kemudian ada bujukan moral. Jadi bujukan moral ini nanti bertentangan dengan hukum. Nanti kayaknya di sekolah kami ini belum ada Bu, di sekolah SMA 9 baru. Mungkin yang dilema etika inilah yang ada. Ini termasuk hal yang juga lumayan berat ya Bu Ning ya. Karena harus dihadapi situasi tersebut. Dia bertentangan, tapi kita harus bisa mengambil keputusannya. Nah, berarti nanti di sini bagaimana nanti keputusan itu bisa kita ambil yang sekarang yang bertentangan tapi bisa diambil. Itu mungkin kira-kira itu berarti kasusnya yang lebih ke dilema etika berarti Iya, ya. iya, oke. Kemudian untuk selanjutnya nih Bu, saya ingin bertanya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau bisa dibilang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Oke. Berarti di sini ya Bu yang kita bahas itu kasus dilema etika ya Bu ya. Nah, saya Bu sebagai pimpinan selama ini berusaha mengambil keputusan sebijak mungkin. Nah, di sini dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek serta nilai-nilai dan menjunjung tinggi keputusan yang ada. Nah, di sini Bu kita lihat dulu aspeknya, kemudian nilai-nilai nanti yang sebelum kita mengambil keputusan tersebut. Nah, ini contoh nanti ada kasusnya Bu ya. Di sekolah ini, mungkin di sekolah-sekolah lain juga ada. Tapi di sekolah ini kebetulan waktu rapat itu ada anak yang nilainya itu di bawah KKM. Jadi karena anak itu nilai 2 KM secara aturan sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2003 itu dia tidak bisa naik ke kelas. Berapa kira-kira nilainya itu Bu? Ada nilai KKM-nya lebih dari 3 mata pelajaran. Nah, jadi di sini tetapi setelah kita lihat aspek ke belakang anak ini anak sikapnya bagus. Nah, sikapnya bagus, sopan santunnya bagus, rajin. Mungkin karena pengaruh yang lain lah nilainya ini rendah. Nah, jadi di sini Bu ada dilema tadi. Apakah anak ini nanti secara peraturan dia tidak bisa naik. Tetapi ada lagi karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Tetapi di sisi lain anaknya sopan gitu ya. Sopan. Anaknya karakternya bagus. Malah dia tidak terlambat ke sekolah. Nah, mungkin ada faktor lain. Tapi di dalam rapat ini nanti bagaimana ya? Di dalam rapat kemarin diputuskan lah bahwa anak ini ada pertimbangan lainnya. Dia tidak harus mengikuti aturan aja. Kita ambil pertimbangan lain, dia yang bagus tadi, yang sikapnya bagus, yang dia rajin dan ini, akhirnya anak ini dinaikkan. Tapi ada dengan berbagai syarat. Dia harus memperbaiki nilainya, mengikuti remedial, supaya nanti nilainya mencapai KKM. Nah, itu nanti kita atur. Jadi ada waktu tertentu dia harus menyelesaikan. Berarti ada jangka waktunya ya Bu ya. Ada jangka waktunya nanti di sini. Berarti itu ya Bu ya. Itu kira-kira Bu Ning ya. Kemudian Ibu tadi Ibu sudah menceritakan kasusnya. Kemudian prosedur apa nih Bu yang biasa Ibu lakukan? Mungkin ada kasus lainnya. Jadi intinya
langkah-langkahnya Bu, kalau bisa kita simpulkan seperti apa itu Bu? Nah, jadi begini Bu, ini kan menyangkut anak kita nih. Kalau anak ini nanti stop di sini, berarti masa depan gimana? Bisa aja karena dia tidak naik, mungkin mau sekolah lagi ya. Jadi ini karena menyangkut masa depan juga anak ini, kita harus mengambil langkah-langkah yang harus kita ambil untuk supaya keputusan ini nanti tidak merugikan berbagai pihak. Salah satunya anak kita di sini ya. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Tadi ada nilai keadilan, ada nilai kasihan. Kasihan kita kalau dia tidak naik. Sedangkan untuk jadi ini ada nilai keadilan dan versus kasihan ya. Yang kedua nanti di sini menentukan siapa aja yang terlibat. Jelas di sini karena ini di rapat majelis guru. Berarti yang terlibat itu ada guru bidang studinya, ada guru yang lain, kemudian guru BK-nya, wali kelasnya, kepala sekolah. Ini semua pihak itu harus terlibat. Kemudian yang berikutnya juga langkah-langkahnya kita kumpulkan fakta-faktanya di sini. Nah, faktanya apa saja sih yang sebenarnya di sini? Fakta yang relevan. Nah, contoh fakta yang relevan ini kan KKM 3 mata pelajaran nih. Nah, kemudian nih nilai sikapnya baik ini, itu kan fakta ya. Jadi kita untuk putusan itu juga harus kita lihat. Kemudian juga untuk pengujian benar atau salah, uji apa ya di sini ya, kan tidak bertentangan dengan hukum tadi. Berarti di sini legal ya, uji legal, berarti dia legal, dia bisa naik di sini dengan mengikuti proses atau tadi syarat yang sudah ditentukan. Kemudian yang berapa lagi tadi Bu ya? Kelima ya Bu ya. Nah, pengujian paradigma benar lawan benar. Jadi keadilan versus kasihan tadi lah. Jadi dia adil, dia bisa ini, kasihan kita kalau dia tidak dinaikkan. Adil, kemudian sistem keadilan itu mungkin adil ya, dia tetap harus mengikuti nilainya. Adil, dia harus mengikuti tahap lagi remedial nilainya. Kemudian langkah yang berikutnya Bu, melakukan prinsip resolusi. Berarti di sini prinsip resolusi ini berarti kita di sini apa namanya tuh mengikuti atau berpikir basis peraturan. Peraturan di permen itu memang seperti itu. Tapi ada yang lainnya yang bisa menolong anak tersebut. Kemudian langkah yang berikutnya adalah investasi opsi Tilerma. Nah, berarti di sini ya mata pelajaran yang belum mencapai KKM ini diikutkan dia remedial. Nanti kita ikutkan, kita buat jadwal. Harus ada dia perjuangan dia ya Bu. Iya, dia harus berjuang. Ya. Nah, kemudian barulah buat keputusan tadi di sini. Tetap kita menaikkan. Jadi tadi tetap menaikkan, dia mengikuti remedial yang sudah kita tentukan. Sedangkan yang terakhir yaitu keputusan tadi itu mana ya, kita refleksikan nanti keputusan tadi. Maksudnya di sini keputusan sudah diambil untuk menaikkan siswa tadi. Tindak lanjutnya bagaimana nanti? Kita kawal gitu terus kita kawal dia, terus nanti sesuai dengan jadwal yang ada kita dia harus selesai. Jadi itu tindak lanjut supaya dia nanti naik bisa dalam rapat itu bisa dia naik kelasnya. Itu mungkin Bu. Langkah-langkahnya ya. Banyak sekali langkah-langkahnya Bu ya, supaya ini tercapai ya Bu ya. Supaya tepat dalam mengambil keputusan. Ini dia Bu. Itu yang penting tuh Bu ya, tepat dalam. Kemudian ini Bu, hal-hal apa sih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Jadi kasus namanya kasus dilema nih ya Bu ya, ini dilema nih lah yang lagi ngetren sekarang, dilema kita ya Bu ya. Ini kasus dilema etika ini mengambil keputusan itu hendaknya kita berdasarkan pada prinsip-prinsip. Nah, jadi ada prinsip yang sudah kita pahami ya Bu Ning ya. Yang pertama melakukan
demi kebaikan orang banyak. Berarti di sini demi kebaikan orang banyak. Orang tua mereka mungkin ya Bu. Iya, bukan hanya siswa itu sendiri, orang tuanya, kemudian juga sekolah nanti. Nah, sekolah ini juga nanti oh ya anaknya seperti ini, padahal anaknya bagus. Nah, berarti ini ada orang banyak nanti di sini dengan berpikir berbasis pada nilai akhir. Berarti nilai akhir maksudnya di sini gimana ya? Dia tuntas, remedialnya selesai, nah dia bisa naik. Kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri dia punya sikap yang bagus sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga Ibu melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita. Berarti contohnya ya ada empati, kepedulian kita, orang lain peduli sama kita, ya kita harus juga peduli dengan yang sesamanya. Mungkin itu Ibu. Oke. Bagus sekali jawaban Ibu ya Bu ya. Oke Bu, yang nomor 5 nih Bu, hal-hal yang tadi bagaimana Ibu? Ya. Jadi gini Bu, namanya kita ini bermasyarakat, apalagi di sekolah ini ada organisasi, ada komunitas, berarti melibatkan banyak orang ya tadi ya Bu ya. Jadi banyak kepentingan di sini. Tentu dalam pengambilan keputusan mereka memang dilibatkan, tapi pasti ada pihak-pihak yang pro dan kontra. Nah, dengan keputusannya kita ambil. Nah, kemudian juga tantangannya juga di sini Bu, dalam menjalankan keputusan tadi. Kan ada jangka waktunya di sini. Apakah kita konsisten dengan yang kita jalankan? Bukan target ya Bu ya, targetnya. Kemudian perlu pengawasan secara kontinu. Ya nanti sudah diambil keputusan tampaknya tidak berjalan. Nah itu tantangan Bu. Tantangannya itu salah satu juga pengawasan ini sangat penting ya. Oke Bu, itu mungkin Bu tantangannya. Kemudian ini lagi Bu, apabila Ibu memiliki suatu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi Bu? Iya, karena ini nanti berjangka dia siswanya ini harus selesai dia nilainya sudah naik di sini, tentu kita punya jadwal. Nah jadi jadwalnya di sini kita sepakati, kemudian nanti sesuai dengan prosedur-prosedur dalam kesepakatan. Bila perlu ditempel ya Bu ya, ditempel ya, Bu. Sesuai di situ ya. Kemudian Ibu, adakah faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tadi? Oh ya, tentu dalam pengambilan keputusan tidak bisa sendiri Ibu. Berarti ini harus dikoordinasikan dengan guru-guru, dengan wali kelasnya, dengan guru BK-nya, ya. Kemudian dengan wakil-wakilnya, anaknya juga nanti harus dipanggil juga sebenarnya apa permasalahan. Nah Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi kan pembelajaran apa yang Ibu petik dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan ini Bu, keputusan yang kita ambil itu mengandung nilai kebajikan, berpihak pada murid ya, nanti yang sudah kita sepakati tadi ambil keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu Bu yang berarti istilahnya luar biasa ya pengalaman Ibu sebagai pemimpin ya Bu ya dalam pengambilan keputusan. Ibu, terima kasih banyak sama Bu sudah meluangkan waktu untuk saya wawancara Ibu. Mudah-mudahan tugas CGP saya selanjutnya lancar ya Bu ya. Amin lancar. Semoga apa yang kita diskusikan bisa dimanfaatkan. Bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Lukman. Alhamdulillah Pak Lukman ada. Saya udah berapa kali telepon Pak Lukman loh. Sehat Pak Lukman? Kabar Bu? Sehat. Bisa saya bantu? Oke, inilah. Jadi Pak Lukman, saya ini CGP Angkatan 7. Nama saya Dwi Widaningsih. Saya bertugas di SMKN 2 ya Pak Lukman ya. Nah kebetulan Pak Lukman sebagai pimpinan nih di SMKN 2 Pekanbaru, boleh ya kita bincang-bincang dikit Pak Lukman ya? Iya, silakan Bu. Jadi gini Pak Lukman, kami tugas CGP untuk modul 3.1 adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Pak Lukman. Nah, jadi ini saya sedikit mau bertanya nih Pak Lukman. Selama Pak Lukman menjabat pimpinan ya kan, tentu Pak Lukman bisa mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana kira-kira Pak Lukman mengidentifikasi?
mengidentifikasikan Pak? Ya, baik. Kalau untuk rujukan moral itu jelas suatu perbuatan yang moral itu biasanya suatu yang benar lawan salah, gitu kan. Jadi kalau untuk yang rujukan moral kita gampang melihatnya dari nilai kebenaran kita bandingkan dengan suatu keputusan yang diambil bertentangan nggak dengan nilai kebenaran tersebut. Itu adalah tadi disebut dengan rujukan moral. Tapi kalau di ilmu etika adalah suatu keputusan itu yang kelihatannya seperti salah, tapi dua-duanya benar. Jadi benar dengan benar, gitu ya. Dia malah bingung ya Pak ya, benar itu ya sebenarnya ya Pak ya. Sehingga kita lebih susah memilihnya. Iya betul. Tapi kalau emang benar lawan salah, moral, rujukan moral itu udah jelas kita mengidentifikasinya. Tapi pada saat ada di ilmu etika, kita susah mengidentifikasi karena harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang di situ. Betul Pak. Nah ini kita coba masuk ke kasus nih Pak yang selama ini Bapak hadapi ya Pak ya. Nah katakanlah nanti Bapak akan sharing ke saya satu kasus bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama yang kasus tadi benar sama benar tadi. Nah bisa tolong jelaskan Pak? Nanti kasus yang sifatnya dilema etika. Dilema etika betul. Yang pertama tentu kita melakukan identifikasi permasalahan yang ada, terus kita melihat apa nilai-nilai yang ada di situ, nilai kewajibannya. Kemudian di satu sisi apa kekurangan yang terjadi di situ. Kemudian kita lihat juga. Dan selanjutnya adalah benar-benar ini satu sisi dia benar, satu sisi dia benar. Kemudian kita mencari yang terbaik di situ. Kita cross check kedua pernyataan tersebut benar dan benar tadi sehingga menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar tidak merugikan semua pihak atau win-win solution. Terima semua pihak ya Pak. Ya. Boleh Bapak ceritakan kasusnya Pak biar saya lebih gampang gitu memahaminya Pak. Ya, misalnya begini, kita karena siswa kita kan banyak ya, siswa satu angkatan itu sekitar 850 siswa per angkatan kelas 3. Nah, jadi dalam 830 itu ada siswa yang punya passionnya berbeda-beda masing-masing. Dan ada kadang yang sifatnya pengembangan dirinya itu di luar jurusannya. Katakanlah misalnya di sini jurusan lukis itu nggak ada, tetapi dia punya bakat untuk melukis. Jadi ada misalnya seorang siswa dia punya bakat melukis, dia mendaftar karena lukisannya bagus, dikirim di sebuah universitas seni sehingga dia bisa diterima di situ. Nah, sementara untuk nilai akademiknya ada beberapa item yang mungkin bermasalah. Nah, ini sebenarnya bukan disengaja sama yang bersangkutan, mungkin karena passionnya di situ, minatnya kurang, kemampuannya di situ juga kurang. Nah, sehingga menjadi kendala. Jadi untuk itu solusinya adalah menimbang kira-kira dengan suatu satuan yang sangat kecil sekali, sangat semut sekali, sehingga nanti bisa ketahuan ini siswa ini benar, dia bisa kita terima, ya. Tapi di satu sisi ada juga guru yang kekeh pertahankan nilai dia. Nah, jadi kita pertemukan guru ini dengan yang bersangkutan, ya. Kita buat suatu komitmen kali antara siswa tersebut dengan guru yang bersangkutan, nilai yang tadi belum itu bisa diselesaikan. Tapi yang jelas agar jangan terhambat karir anak tadi tetap difasilitasi. Jadi dua-duanya sejalan. Sudah tadi ya Pak ya. Oke, nah berarti Pak langkah-langkah atau prosedur selama ini Bapak lakukan seperti itu ya Pak ya? Iya benar. Berarti kita panggil yang berkaitan ya guru mapel tersebut, ya kan Pak? Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak? Pertama adalah suatu musyawarah untuk mencari suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait tadi, baik di sisi siswanya maupun guru. Benar guru itu mempertahankan nilainya karena dia tidak mengikuti suatu proses, dan siswa ini benar juga dia meminta belas kasihan sama gurunya, mungkin karena dia sudah diterima tadi kan, dan tapi memang passionnya di situ kan. Nah, ini anaknya baik ya Pak ya? Iya, anaknya jelas baik, jadi kita fasilitasi gitu. Jadi yang pertama adalah fasilitasi, kedua belah pihak mempunyai kepentingan berbeda tadi. Setelah itu nanti baru setelah dilakukan review kembali apakah kebijakan yang dilakukan itu sudah benar atau tidak. Kemudian tantangannya ketika Bapak lakukan itu seperti apa Pak? Tantangan Bapak lakukan? Ya,
Sebenarnya untuk tantangan ini berada di kedua sisi ya, baik sisi siswa maupun sisi guru. Di sisi guru tantangannya beliau harus mengorbankan waktu lagi ya, sehingga dia akan terkekeh untuk mempertahankan apa yang dia berikan. Siswa juga seperti itu, dia juga punya kesibukan dengan waktu yang sempit, dia harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru sebagai tugasannya tadi. Namun demikian, kedua hal harus mencapai satu titik temu. Berarti memang harus terjadwal ya Pak Ya, ya? benar, harus terjadwal kedua. Terjadwal ya. Nah, faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi Pak? Ya, untuk mempermudah kita tentu kita harus memahami konsep. Konsepnya harus kita memahami, kemudian kita pahami dulu apa yang menjadi tujuan, kita dengarkan keluhan daripada kedua pihak tadi yang berkepentingan. Kita dengarkan dengan baik apa kira-kira info yang diberikan kepada kita rangkum, kemudian kita pertemukan kedua, kita cari solusi. Oke, jadi Bapak istilah mendengarkan pihak A dan pihak B ya Pak ya? Oke. Nah, setelah kita banyak bincang-bincang nih Pak, setelah Bapak menerapkan tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan dalam kasus dilema etika, apa namanya ya, hikmah atau pengalaman yang Bapak dapat ambil ketika Bapak mengambil keputusan yang dilema etika tadi Pak? Oke, baik. Seperti siswa yang kasus kita tadi, siswa yang lulus di kampus ya, kampus bidang seni ya. Sementara di sekolah kita kan kita tahu ada bidang seni ya. Alhamdulillah berjalan beberapa semester, dia malah menjadi piloting project di kampus mereka sendiri. Jadi contoh kan karena kreativitas dia dan macamnya. Dan sehingga tadi yang nilai-nilai atau mata pelajaran yang bermasalah tadi, alhamdulillah di sana kan fokusnya kepada yang seni, yang sesuai dengan passion dia, dan menjadi suatu hal yang dinikmati oleh siswa tersebut, dan dia bekerja sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan passion dia, dan nanti mudah-mudahan dia bisa menghidupi kehidupannya dengan penghasilan baik. Oke, Allah Pak, betul-betul saya sendiri mewawancari Bapak, terasa apa ya, oh ternyata bijaksana sekali ya peran kita sebagai guru ya Pak ya, ketika mengambil suatu keputusan untuk menentukan masa depan anak ya Pak ya. Iya, nah, guru memang harus jeli membaca potensi-potensi yang dimiliki anak. Ibaratkan gunung es yang kelihatan itu hanya sepertiga, 2/3-nya itu adalah dasar lautan, itu yang belum tergali. Kadang-kala kita harus bisa memetakan dulu siswa itu passionnya itu di mana, keinginannya di mana, dan kalau memang kita sudah bisa mencari di mana kliknya dengan siswa tersebut, insya Allah kita tinggal mengarahkan. Ya, berarti saya bisa simpulkan bahwa pada diskusi kita ini Bapak lebih berpihak pada murid kayaknya ya Pak ya, balik ke kurikulum Merdeka Belajar kita. Ya, baik. Setiap kegiatan semua kita emang harus pertama berpihak kepada murid, karena siswa lah yang kita ini sebagai guru itu melayani siswa. Ya, sebagaimana filosofi Gajah Dewantara itu kan kita mengamong siswa tersebut agar siswa tersebut sesuai dengan fitrahnya. Jadi bukan suatu kehendak guru. Ibaratkan siswa tadi dia punya potensi apa. Jadi kita guru seolah-olah sebagai petani. Dia bibitnya apa, kita tinggal menyuburkan bibit itu. Kita nggak akan bisa merubah petani tidak akan bisa merubah bibit jagung menjadi bibit padi. Tadi siswa tadi punya passion melukis, kita paksakan dia harus bisa matematika, kan gitu. Dan situlah studi kita. Bagaimana kita berpihak kita kepada murid. Wah, menarik sekali nih Pak, tapi rasanya Bapak segudang kesibukan nih sudah menunggu Bapak. Oke Bapak, terima kasih sekali Bapak sudah ada waktu untuk saya. Mohon bimbingannya Pak ya untuk kami CGP ini ya Pak ya. Oke, insyaallah. Terima kasih sama-sama. Semoga Ibu sukses dan tidak ada kendala ke depannya dan apa yang kita itu dapat tercapai. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Saya undur diri Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.